Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri dari kelas 11 IPA 1. Di sini saya akan membacakan tentang koloid. Yang pertama yaitu pengertian koloid. Koloid adalah suatu campuran zat heterogen antara dua zat atau lebih, di mana ukuran koloid ini berkisar antara 1 sampai 100 nanometer. Keadaan koloid ini memiliki dua fase. Yang pertama itu fase terdispersi. Fase terdispersi ini adalah zat yang terlarut di dalam koloid tersebut. Dan yang kedua itu fase pendispersi. Fase pendispersi ini yaitu zat pelarutnya. Nah, selanjutnya yaitu jenis koloid. Berdasarkan perbedaan dari fase terdispersi dengan medium pendispersi, kita dapat menemukan 8 jenis koloid. Jika kita menemukan fase terdispersinya itu padat dan medium pendispersinya itu gas, kita namakan jenis koloid ini yaitu aerosol. Contohnya yaitu asap dan debu. Nah, yang kedua itu jika kita menemukan fase terdispersinya itu padat dan medium pendispersinya itu cair, kita namakan jenis koloid ini yaitu sol. Sebagai contohnya yaitu agar-agar. Nah, yang ketiga itu jika kita menemukan fase terdispersinya padat dan medium pendispersinya itu padat juga, kita namakan dengan jenis koloid sol padat. Contohnya kaca berwarna gitu. Nah, yang keempat yaitu jika kita menemukan fase terdispersinya cair dan medium pendispersinya juga cair, kita namakan emulsi, jenis koloid emulsi. Sebagai contohnya yaitu susu, santan, dan krim. Dan yang kelima yaitu jika kita menemukan fase terdispersinya itu cair dan medium pendispersinya itu gas, kita namakan aerosol cair. Dan yang pertama tadi itu adalah aerosol padat. Aerosol cair ini contohnya seperti kabut sama awan gitu. Dan yang ke-6 yaitu jika kita menemukan fase terdispersinya itu cair dan medium pendispersinya itu padat, kita namakan emulsi padat. Sebagai contohnya yaitu keju, mentega, dan mutiara. Yang ke-7 yaitu jika kita menemukan fase terdispersinya gas dan medium pendispersinya itu cair, kita namakan jenis koloid itu yaitu buih atau busa. Contohnya itu kayak krim kocok dan busa sabun. Dan yang terakhir, jenis koloid yang terakhir yaitu jika kita menemukan fase terdispersinya gas dan medium pendispersinya itu padat, kita namakan jenis koloid tersebut yang terakhir itu adalah busa padat. Contohnya karet busa atau batu apung. Baik, selanjutnya yaitu saya akan membahas tentang perbandingan sifat larutan, koloid, dan suspensi. Yang pertama itu perbandingannya yang terdapat dalam larutan itu memiliki satu fase, sementara di koloid 2 fase, dan di suspensi juga 2 fase. Dan perbandingan yang kedua yaitu larutan itu menghadapi stabil kalau misalkan di koloid itu sukar mengendap. Nah, kalau sedangkan di suspensi mudah mengendap. Perbandingan yang ketiga yaitu kalau di larutan itu tidak dapat disaring karena telah menyatu campuran tersebut yang biasa disebut kita dengan homogen. Dan sedangkan di koloid itu dapat disaring, akan tetapi disaringnya dengan alat tertentu yaitu dengan penyaring ultra. Dan kalau sedangkan di suspensi itu dapat disaring juga. Terus perbandingan yang keempat yaitu larutan memiliki sifat homogen, sementara koloid tampak homogen. Dan kalau sedangkan di suspensi itu memiliki sifat heterogen. Yang kelima, perbandingan yang kelima yaitu ukuran partikel yang dimiliki larutan itu kurang dari 1 nanometer. Sedangkan di koloid ukuran partikelnya
1 sampai 100 nanometer. Kalau sedangkan di suspensi itu ukuran partikelnya kurang dari 100 nanometer. Perbandingan yang keenam itu kalau larutan itu sistem dispersinya molekuler, sedangkan di koloid itu sistem dispersinya padatan halus gitu. Nah, kalau di suspensi itu sistem dispersinya padatan kasar. Nah, sebagai contohnya yaitu kalau misalnya di larutan, misalnya kita larutkan air dengan gula atau air laut gitu. Sebagai contohnya air laut kayak garam dengan air. Terus yang kalau contoh koloid itu seperti sabun, susu, jelly dan lain-lain. Dan kalau di suspensi itu contohnya kayak campuran air dan pasir, pasti tidak akan menyatu kan, makanya disebut dengan sifat heterogen yang berpisah gitu. Nah, selanjutnya yaitu sifat-sifat koloid. Sifat koloid yang pertama yaitu adalah efek Tyndall. Efek Tyndall merupakan penghamburan sinar cahaya oleh partikel-partikel koloid. Hal ini disebabkan karena ukuran molekul koloid yang cukup besar. Efek Tyndall merupakan satu bentuk sifat optik yang dimiliki oleh sistem koloid. Jadi singkat kata efek Tyndall itu yaitu efek penghamburan cahaya oleh sistem koloid. Yang pertama itu ada absorpsi. Absorpsi itu penyerapan partikel atau ion atau senyawa yang lain sehingga partikel koloid bermuatan. Absorpsi itu harus dibedakan absorpsi itu artinya penyerapan terhadap partikel penyerapan terjadi dalam partikel. Contohnya itu FeOH3 yang bermuatan positif karena permukaannya menyerap ion H+. Koagulasi itu penggumpalan partikel koloid sehingga termasuk membentuk endapan karena kerusakan stabilitas sistem koloid. Koagulasi itu dapat terjadi secara fisik seperti pendinginan, pemanasan, pengadukan, atau secara kimia dengan penambahan elektrolit pencampuran koloid yang berbeda muatan. Dialisis itu proses penghilangan ion-ion yang mengganggu kestabilan koloid dengan cara penyaringan. Dialisis itu mempunyai prinsip yaitu memisahkan partikel dengan membran semi permeabel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sedikit akan menjelaskan tentang sifat-sifat koloid. Salah satunya yaitu koloid pelindung. Koloid pelindung yaitu suatu koloid yang ditambahkan pada koloid lain agar diperoleh koloid yang stabil. Akan tetapi tidak menyebabkan koagulasi karena melapisi partikel koloid sehingga melindungi muatan koloid. Nah, koloid pelindung ini bekerja dengan membentuk lapisan tipis di sekitar partikel-partikel koloid yang dilindungi. Nah, contoh koloid pelindung yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari yaitu minyak silikon pada cat, kasein pada susu, dan lecitin pada margarin. Sifat yang selanjutnya yaitu elektroforesis. Elektroforesis yaitu gerakan partikel koloid karena pengaruh medan listrik. Di sini saya sedikit akan menjelaskan salah satu sifat koloid yaitu gerak Brown atau gerak acak. Gerak Brown ialah gerakan partikel-partikel koloid yang senantiasa bergerak lurus, akan tetapi tidak menentu, yang bisa disebut juga gerak acak atau gerak tidak beraturan. Partikel-partikel suatu zat senantiasa bergerak. Nah, gerakan tersebut dapat bersifat acak seperti pada zat cair dan gas. Gerakan Brown ini sangat dipengaruhi oleh partikel koloid. Semakin kecil ukuran partikel koloid, maka semakin cepat gerakan Brown-nya. Begitupun sebaliknya, semakin besar ukuran partikel koloid, maka semakin lambat gerakan Brown-nya. Hal ini menyatakan bahwa mengapa gerakan Brown sulit diamati dalam larutan dan tidak ditemukan dalam zat padat. Selain dipengaruhi oleh partikel koloid, gerakan Brown juga sangat dipengaruhi oleh suhu. Semakin tinggi suhu sistem koloid,
maka semakin besar energi kinetik yang dimiliki partikel-partikel medium pendispersinya. Begitupun sebaliknya. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembuatan koloid. Nah, pembuatan koloid ini dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu cara kondensasi, dan yang kedua yaitu dengan cara dispersi. Yang pertama yaitu dengan cara kondensasi. Kondensasi yaitu mengubah partikel halus menjadi partikel koloid. Nah, dari cara kondensasi ini dapat dilakukan melalui 4 metode. Yang pertama yaitu dengan reaksi hidrolisis. Dapat dilakukan dengan cara mencampurkan suatu zat dengan air. Yang kedua yaitu dengan reaksi redoks. Yang ketiga dengan dekomposisi, dan yang keempat dengan pergantian pelarut. Cara yang kedua yaitu dispersi. Dispersi yaitu mengubah partikel kasar menjadi partikel koloid. Nah, dari cara dispersi ini dapat dilakukan melalui 3 metode. Yang pertama yaitu Bussur-Bredig. Bussur-Bredig ini dengan cara mencelupkan 2 kawat logam yang dialiri arus listrik ke dalam air. Nah, yang kedua yaitu peptisasi, dengan cara menambahkan ion sejenis sehingga partikel endapan akan mengalami pemecahan oleh zat kimia. Yang ketiga yaitu dengan cara mekanik atau digiling, menggunakan penggilingan atau penggerusan partikel suspensi. Cara kondensasi yaitu penggabungan partikel halus menjadi partikel yang berukuran koloid, yaitu yang pertama dengan cara pendinginan. Proses ini akan menggumpalkan ion larutan menjadi koloid. Yang kedua yaitu dengan penggantian pelarut. Cara membuat koloid dengan mengganti zat. Yang ketiga yaitu pengambunan uap. Contohnya, uap raksa dialirkan melalui air dingin sehingga membentuk sol raksa. Yang selanjutnya yaitu reaksi pengendapan. Reaksi pengendapan yaitu 2 larutan yang mengandung larutan elektrolit dicampurkan sehingga menghasilkan endapan yang terlarut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang dispersi. Dispersi adalah memecah partikel kasar menjadi partikel koloid. Dispersi ini mempunyai 4 cara. Yang pertama adalah cara mekanik. Cara mekanik adalah partikel kasar digerus sampai tingkat kehalusan tertentu, lalu didispersikan ke medium. Contoh cara ini adalah pembuatan sel belerang. Yang kedua adalah cara peptisasi. Cara peptisasi adalah endapan dipecah dengan zat pemecah menjadi koloid. Seperti agar-agar dipeptisasi dengan air. Yang ketiga adalah cara Bussur-Bredig. Cara Bussur-Bredig yang pertama adalah logam dicelupkan ke medium dispersi. Lalu kedua ujung elektroda dialiri listrik, dan sehingga uap logam yang timbul akan terdispersi ke medium dan mengalami kondensasi menjadi koloid. Dan yang terakhir adalah cara homogenisasi, dipakai untuk membuat emulsi. Dan di sini saya akan memberitahu contoh koloid dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ada susu, mayones, agar-agar, santan, sabun, jeli, dan banyak. Dan masih ada dan lain-lain. Segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't stay